Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, ajukan banding soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberhentikan dirinya. Seorang pekerja seks komersial tewas di kamar indekos di Kabupaten Bogor. Aksi heroik pelajar SMP tangkap narapidana lapas Sumedang yang kabur dari sel tahanan. Ya, identitas mayat lansia yang ditemukan di pintu saringan air bendungan PLTA Ubruk Kabupaten Sukabumi terungkap. Korban merupakan warga Kecamatan Nagrek yang hilang pergi dari rumah sejak Sabtu lalu. Lansia yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia di bendungan PLTA Ubruk, Tenjo Jaya, Kabupaten Sukabumi ternyata bernama Sodin. Ia merupakan warga Desa Nagrek Selatan, Kecamatan Nagrek. Sebelum meninggal dunia, Sodin pergi dari rumah pada Sabtu pagi. Sejak itu, Sodin tak pernah pulang ke rumah. Keluarga pun berusaha mencari keberadaan Sodin, namun Sodin tidak pernah ditemukan. Keluarga meyakini mayat yang ditemukan di bendungan Ubruk merupakan mayat Sodin. Warga mengenali jasad korban dari beberapa ciri-ciri yang ada di tubuhnya. Angkat dari rumah subuh jam 4 lebih lah. Ya. Ngomongnya mau ke atas sebentar. Ditunggu beberapa menit, beberapa jam nggak ada. Terus dicari kemana-mana, nggak ada. Ciri-cirinya tangan kiri nggak ada sepotong, jempol tangan kirinya gitu. Terus nggak ada di bekas dari lahir, tanda di dada. Pihak keluarga keberatan untuk melanjutkan proses autopsi sehingga polisi menutup kasus penemuan mayat dengan kondisi terikat dan ada luka di bagian leher itu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pembunuh perempuan yang jenazahnya dibuang di Kawalu, Kota Tasikmalaya akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku tega menghabisi nyawa tetangganya karena sakit hati atas ucapan korban. Inilah dia pelaku pembunuhan seorang perempuan yang mayatnya dibuang di Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pelaku ditangkap pada 28 November lalu saat berada di Nagrek setelah berpindah-pindah tempat dari Tasikmalaya hingga Garut. Usai didalami, pelaku berinisial SK ini membunuh lantaran sakit hati atas ucapan korban. Pelaku warga Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ini membunuh korban saat di rumah kontrakannya dengan cara dicekik. Pelaku lalu membawa jenazah untuk dibuang dengan menggunakan mobil korban. Saat itu pelaku juga membawa satu anak korban dan 2 anak pelaku. Ternyata saat di jalan, korban tiba-tiba tersadar dan meminta tolong. Pelaku terkejut lalu membunuh korban kembali hingga benar-benar tewas di dalam mobil. Setelah membuang jenazah korban di Kawalu, 2 anak pelaku dan 1 anak korban dititipkan ke keluarganya di Ciawi, sementara pelaku kabur dengan membawa mobil korban untuk dijual. Selain menetapkan pelaku sebagai tersangka pembunuhan, ada 5 pelaku lain yang jadi tersangka pembelian kendaraan milik korban. Dari hasil pemeriksaan ini adalah sakit hati terhadap korban. Walaupun pelaku ini ada komunikasi dengan korban, ada kata-kata yang menyinggung dari pelaku sehingga pelaku melakukan kegiatan tindakan kekerasan tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, mereka baru kenal 2 bulan di daerah Sleman, Jogja. Setelah korban ini meninggal dunia, mobil dari milik korban ini dijual oleh tersangka kepada orang lain. Jadi terhadap mereka kita kenakan pasal 480 dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan. Kasus ini terungkap saat polisi menyelidiki media sosial korban yang merekam kelimanya tengah bersama dalam satu kendaraan. Saat ini ketiga anak korban berada di keluarga yang ada di Tasikmalaya. Kasus pembunuhan berawal dari penemuan mayat di Jalan Raya Kawalu pada pertengahan November lalu. Di tubuh korban ditemukan luka benda tajam di bagian punggung dan pinggang serta bekas cekikan di leher. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.
Ya masih dari kota Tasikmalaya, 5 pelaku pembacokan pengendara motor dibekuk. 4 dari 5 pelaku masih di bawah umur. Kelima pelaku pembacokan pengendara sepeda motor di Sambong Pari pada 17 November lalu akhirnya diringkus Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota di rumahnya masing-masing. Dari kelima tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur. Mereka ditangkap tanpa perlawanan dan ditahan di tahanan khusus anak Polsek Tawang. Dari hasil pemeriksaan, sebelum aksi pembacokan para pelaku berpesta miras di rumah salah satu pelaku dan dilanjutkan dengan berkeliling kota Tasikmalaya untuk mencari musuh. Yang pasti dia itu sering ngumpul minum. Setelah minum dia jalan-jalan, mereka muter-muter, mereka nyari sasaran. Random ini? Random. Oh, tapi berarti nggak ada hubungan, nggak ada sebelumnya nggak ada masalah dengan korban ya, Pak ya? Nggak ada. Kalau untuk sama korban nggak ada. Murni hanya ada ucapan meminta itu. Pembacokan dan penganiayaan korban Aji dan Taufik terjadi pada 17 November. Peristiwa itu dipicu korban yang meneriaki rombongan motor pelaku, sehingga penganiayaan terjadi. Korban Aji berhasil kabur, sementara Taufik mengalami luka bacok serius di bagian punggung. Beruntung, korban Taufik masih selamat. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Kita beralih ke informasi lainnya. Sadis, seorang wanita pekerja seks komersial tewas mengenaskan di kamar indekos Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga wanita itu tewas dibunuh oleh seorang pria yang merupakan pelanggannya sendiri. Darah berceceran di mana-mana di salah satu indekos di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di dalamnya ada seorang pria yang disekap warga dan jenazah perempuan yang diduga pekerja seks komersial tewas. Pria itu diduga adalah pelanggan korban yang juga membunuh PSK tersebut. Pelaku sempat dihajar massa karena tertangkap menghabisi hingga menyisakan luka sayatan di leher korban. Saat kejadian, penghuni kamar indekos itu sempat mendengar suara gaduh. Jadi kan ceritanya kan jam 2 kan, kayak ada suara berantem kan. Terus saya keluar, kirain tuh berantem biasa. Ternyata pas saya keluar itu cowok korbannya udah teriak-teriak minta tolong, katanya ceweknya dibunuh gitu, ditusuk pakai pisau. Nah di situ pelakunya udah dipukulin tuh di depan. Terus pas saya ngeliat ceweknya udah terdampar gitu berdarah. Kejadian ini berawal saat pelaku berjanjian secara daring untuk berkencan dengan korban. Diduga pelaku membunuh korban karena sakit hati atas ucapan korban. Motifnya sendiri adalah jadi ada semacam sakit hati yang dialami oleh si pelaku karena diduga pada sebelumnya sudah pernah menggunakan jasa dari korban. Yang pertama kali mungkin ada komunikasi yang tidak baik pada saat peristiwa pertama kali, sehingga pada saat pesan kedua kali muncul niat untuk menghabisi nyawa korban. Ternyata pelaku sempat kabur saat disekap warga. Ia akhirnya ditangkap di rumah pamannya, daerah Kampung Cibeber, Kabupaten Bogor, selama kurang dari 24 jam. Pelaku kini dijerat pasal 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dua narapidana lapas kelas 2B Kabupaten Sumedang nekat kabur melalui tembok lapas dengan menggunakan kain sarung. Namun usaha keduanya sia-sia karena terpergok oleh pelajar SMP. Kini keduanya kembali ditahan di dalam lapas. Seorang narapidana kelas 2B Kabupaten Sumedang menjadi bulan-bulanan sejumlah pelajar SMP. Ia dipukuli karena terpergok saat mencoba kabur bersama satu rekan napinya menggunakan sarung yang diikat melalui tembok bagian belakang lapas pada Selasa siang. Awalnya para pelajar yang sedang berkumpul melihat kain sarung yang tergantung di tembok lapas. Mereka kemudian melihat dua napi yang memanjat dan mengira merupakan pekerja bangunan. Para pelajar tersadar ketika salah satu napi memakai baju warna oranye bertuliskan narapidana.
Beruntung, keduanya berhasil kembali ditangkap tak lama setelah kabur. Tadi kita lagi diam di sini. Terus ada suara berisik di atas teh, kirain teh ada yang lagi benerin atap gitu ya. Nah, pas dilihat tadi teh ada orang turun 2, yang satu mah pakai ini baju biasa, pakai tas gak kelihatan kayak napi, kirain teh petugas. Terus udah kabur ke sana. Nah, yang satu lagi turun. Nah, pas teriak-teriak di sini si ibu, bu ini ada napi keluar. Abang langsung yang petugas di atas langsung turun di sini, tangkap di sini. Pelarian ini rupanya telah direncanakan selama 1 pekan. Kedua napi memanfaatkan momen saat kondisi pos sedang kosong, karena petugas lapas sedang mengantar salah satu warga binaan yang sakit ke rumah sakit. Jadi mereka sudah menggambar dari 1 minggu sebelum mereka melakukan pelarian, dan ini gambarnya mereka sudah melakukan gambar perencanaan untuk ini yang dihitamkan ini pos 2. Jadi mereka sudah melihat itu, sudah menggambar itu dari mereka melihat situasi di masjid dari masjid. Kondisi lapas Kabupaten Sumedang saat ini telah melebihi kapasitas warga binaan. Bangunan lapas yang idealnya diisi dengan 100 orang, kini terisi lebih dari 300 orang. Pihak lapas berharap adanya relokasi atau perhatian pemerintah setempat untuk memfasilitasi konstruksi bangunan baru di lapas ini. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.